Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, di dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, saya mengajak kita sama-sama dalam segmen Quality Time ini. Kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi pesan Tuhan Yesus diberikan kepada para muridnya sebelum dia naik ke surga. Namun sebelum itu saya mengundang kita untuk boleh bersama-sama kita berdoa. Kita mendahului pendengaran akan firman Tuhan ini, diawali dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, hari ini kami boleh bersama-sama memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus. Dan biarlah pada saat ini kami boleh belajar apa yang menjadi pesan terakhir Tuhan Yesus bagi setiap kami. Dan itu boleh menolong setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan sekali lagi pakailah hamba-Mu di dalam keterbatasannya, Tuhan yang topang dia, supaya boleh menyampaikan apa maksud Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga setiap kami yang mendengarkannya boleh bukan hanya mengerti, tapi kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semua, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab yang menjadi pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia meninggalkan dunia ini dan naik ke surga. Saya undang kita untuk membuka bersama-sama dalam Matius 28, ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Saya tidak akan membacakannya di dalam video ini, supaya video tidak terlalu panjang. Silakan Bapak Ibu tekan tanda pause dan membuka di dalam handphone ataupun Alkitab yang kita punya. Bukalah di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Silakan membacanya, di pause dan baca terlebih dahulu, baru lanjutkan video saya. Tadi kita sudah membaca bersama-sama bahwa teks Matius 28, terutama ayat 19 dan 20, beberapa pendeta ataupun penginjil menyebutnya sebagai amanat penginjilan. Nah, menurut saya bagian itu lebih tepat. Bukan disebut sebagai amanat penginjilan, tetapi amanat pemuritan. Di dalam bagian itu jelas kata induk kalimat yang dipakai adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi pada waktu kita memaknai amanat pemuridan ini, seringkali kita maknai tanpa konteks yang dimaksud oleh penulis kitab ini, yaitu Matius. Kalau kita mengamati bersama-sama, saya ajak kita melihat bersama-sama di dalam ayat 16. LAI menggunakan kata dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, kata dan di sana menurut saya dipakai sebuah terjemahan yang kurang begitu tepat. Karena di dalam bahasa aslinya dipakai kata oide. Nah, oide ini adalah sebuah kata yang bisa diterjemahkan dan juga bisa diterjemahkan tetapi. Kenapa saya mengatakan bahwa lebih tepat bagian ini bukan dipakai kata dan? Kita lebih tepat akan digunakan kata tetapi. Kalau Bapak Ibu melihat bersama-sama bagian ini sebelumnya di dalam ayat 11-15, LAI memberi judul yaitu Dusta Mahkamah Agama. Apa isi daripada perikop itu? Perikop itu bercerita tentang bagaimana mayat Yesus tidak ada. Padahal kalau kita baca di dalam Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-10, kita menemukan Yesus itu bangkit. Makanya mayatnya tidak ada. Nah, Mahkamah Agama ini membuat sebuah berita bohong yang mengatakan bahwa Yesus itu mayatnya dicuri oleh para murid. Dan dia membayar sogokan kepada para prajurit supaya menyebarkan berita yang seperti itu. Nah, muncullah ayat 16 disambung dengan kata dan. Nah, kenapa saya cenderung menggunakan kata tetapi? Karena ini memberikan sebuah kontras antara 11-15 dengan ayat 16. Sehingga di tengah segala kerancuan berita kebangkitan Tuhan Yesus, para murid itu dibawa ke satu tempat, yaitu Bukit Zaitun, untuk Yesus menyampaikan pesan yang terakhir.
Pada waktu Yesus menyampaikan pesannya yang terakhir itu, kalau kita bersama-sama memperhatikan ayat 17, di sana dikatakan ketika melihat dia di sana adalah Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang itu menjadi ragu-ragu. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka ragu-ragu? Kenapa tidak semua menyembah Yesus? Kenapa sebagian mengatakan itu ragu-ragu? Nah, teman-teman, bagian ini kita dicerahkan ketika kita melihat bersama-sama di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6-8. Nah, di dalam Kisah Rasul 1 6-8, di sana kita menemukan bahwa keraguan mereka itu mengacu kepada mereka melihat apakah Tuhan akan memulihkan kondisi Israel. Kita lihat bersama-sama Kisah Rasul 1 ayat 6-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ya kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, di dalam bagian itu, keraguan mereka mengacu kepada apakah Yesus ini menjadi Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka ragu-ragu apa benar atau tidak. Makanya muncul keraguan itu di dalam bentuk pertanyaan yang beberapa murid ajukan. Tetapi Yesus menjawabnya di dalam Kisah Rasul 1 ayat 7 bahwa itu bukan bagianmu. Itu diserahkan kepada Bapa di surga yang akan tahu kapan waktunya akan tiba untuk memulihkan kerajaan Israel. Nah, rupanya para murid tidak melihat Yesus dengan konsep yang benar. Mereka memahami Yesus adalah Mesias bukan berbicara tentang penebusan dari dosa, tetapi mereka berpikir Mesias yang Yesus akan lakukan adalah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan atau pemerintahan Roma. Nah, pada waktu bagian itu disampaikan, Yesus melanjutkan di dalam ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Artinya Yesus ingin mengatakan kepada mereka, 11 murid ini, bahwa Yesus diberikan otoritas oleh Bapa untuk memerintah. Dia menggunakan segala kuasanya untuk mengatur apa yang ada. Dan di dalam bagian itu pada waktu dikatakan, "Kepadaku diberikan kuasa untuk di bumi dan di sorga," Yesus memerintahkan kepada para muridnya, "Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku." Kata "karena itu" mengandung sebuah konsekuensi, yang artinya pada waktu Yesus diberikan kuasa dari surga dan di bumi, karena itu kita harus bergerak untuk menjadikan semua bangsa muridku. Bapak Ibu sekalian, beberapa orang Kristen mempunyai salah asumsi terhadap Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku yaitu di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Lalu beberapa orang menafsirkan begini, oh Yerusalem itu berbicara kota sendiri. Oh, ini diartikan sebagai keluargaku. Beberapa mengartikan Yudea itu adalah satu region atau satu daerah. Maka ini diartikan adalah orang-orang yang mungkin sesuku dengan saya. Lalu dikatakan kalau di sana Samaria, oh orang yang berbeda budaya dengan saya. Dan ujung bumi baru dikatakan di luar ketiga golongan itu. Nah, ada orang yang akhirnya mengatakan bahwa Yesus secara jelas di dalam Lukas mengatakan secara jelas bagian itu adalah Yerusalem. Maka saya itu harus menjadi saksi dulu di keluarga saya, di dalam lingkungan yang saya kenal. Baru saya bergerak ke Yudea, baru bergerak ke Samaria yang berbeda budaya, baru sampai ke ujung bumi. Menurut saya itu adalah tafsiran yang kurang tepat.
Karena bagian ini mengatakan kita harus menjadi saksi itu di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Ini berlaku secara simultan. Kalau kita atau kalau para rasul menangkapnya harus Yerusalem dulu baru ke Yudea, saya yakin dan percaya maka Injil tidak akan tersebar ke seluruh dunia. Karena banyak sekali orang Yerusalem atau orang Israel yang belum sungguh-sungguh percaya kok. Dan perintah ini, pemuritan ini diberikan tanpa mengenal lagi tempat dan diberikan sebuah mandat oleh Yesus untuk sampai ke ujung bumi, yaitu seluruh daerah, segala suku yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama pada saat ini melihat kenapa pada waktu kita memberitakan Injil, kenapa pada waktu kita ingin memuridkan orang, kenapa pada waktu kita ingin bersaksi, kita membutuhkan Roh Kudus. Jawabannya tidak lain tidak bukan, yang pertama adalah karena kita berada dalam kondisi lingkungan yang penuh dengan keraguan. Kalau teman-teman melihat bersama-sama di dalam video-video yang ada di YouTube, betapa banyaknya orang Muslim yang mengatakan bahwa ketuhanan Yesus itu diragukan. Bagian kita adalah memberikan penjelasan dengan lemah lembut dan juga dengan bijaksana bahwa Yesus yang kita sembah itu sungguh bukanlah kita mentuhankan manusia, tetapi Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, tapi di dalam naturnya ketuhanannya tidak menjadi hilang. Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidak, seharusnya Injil diberitakan di tengah kondisi yang skeptik dan orang yang tidak peduli. Maka dari itu, sebelum kita memuridkan orang lain, maka tidak lain proses yang harus kita lakukan adalah kita sendiri juga dimuridkan terlebih dahulu. Yaitu kita perlu belajar firman Tuhan, kita perlu belajar mengenal tentang ketuhanan Kristus, kita perlu belajar mengenal Allah kita yang adalah Allah Tritunggal. Sehingga kita bisa memberikan penjelasan-penjelasan kepada kaum skeptik, terutama kaum-kaum yang non-Kristen. Ketika mereka memberikan tuduhan-tuduhan yang keliru atau asumsi-asumsi yang salah, kita dengan hikmat, kita dengan lembut bisa memberikan sebuah penjelasan. Teman-teman, banyak orang saya kira keliru di dalam memaknai apa artinya menginjili. Beberapa orang mengatakan saya tidak bisa menginjili Pak karena belum mengikuti metode A dan metode B. Beberapa mengatakan saya tidak tahu apa isi Injil. Menurut saya mendefinisikan Injil itu apa? Injil itu adalah berbicara bagaimana saya menceritakan atau menyaksikan atau membagikan kisah hidup saya bersama dengan Kristus. Dan tentunya saya ingin mengutip juga salah satu pendapat dari rekan saya yang bernama Bapak Bejoli. Di sana dikatakan penginjilan itu adalah membawa seorang selangkah dekat kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu lihat bersama-sama di dalam diagram yang saya tunjukkan, rupanya dari orang yang non-Kristen, yang tidak bahkan percaya adanya Tuhan, sampai dia memutuskan percaya kepada Tuhan Yesus, itu ternyata ada anak tangga atau proses yang begitu panjang. Bapak Ibu sekalian, kalau bersedia sekiranya boleh tuliskan di dalam kolom komentar bagaimana pengalaman Bapak Ibu dari mungkin tidak percaya Tuhan sampai akhirnya mengenal Yesus. Supaya pengalaman yang Bapak Ibu bagikan ini boleh menjadi kesaksian yang terus menjadi pengabaran Injil sampai ke ujung bumi. Atau mungkin Bapak Ibu yang dari sejak kecil adalah orang Kristen sejak lahir, sudah ke sekolah minggu, sudah ke gereja. Dan saya juga mengundang untuk kita boleh membagikan kisah kehidupan kita di dalam kolom komentar. Bagaimana peristiwa kita dipertobatkan dan kita berjumpa dengan kasih Kristus. Kita melihat bersama-sama sebuah proses yang panjang, bukan? Dari orang yang tidak mengenal adanya Tuhan,
sampai dia memutuskan surrender to Jesus. Bapak Ibu sekalian, itulah makna penginjilan. Kita yang sudah menjadi pengikut Kristus, kita melakukan, kita menceritakan kehidupan kita bersama dengan Kristus. Hal yang kedua, kenapa sih kita membutuhkan Roh Kudus bekerja pada waktu kita memuridkan orang lain, pada waktu kita menginjili orang lain, dan bahkan pada waktu kita bersaksi? Hal yang kedua tidak lain dan tidak bukan karena kita membutuhkan hikmat dan kekuatan untuk menjadi saksi. Bapak Ibu sekalian, orang-orang pendengar atau pembaca mula-mula di abad yang pertama, mereka menghadapi siksaan yang luar biasa. Ketika mereka declare their faith, itu ancamannya adalah mati. Karena pada waktu itu Kaisar Nero, Kaisar Roma yang memerintah, dan Kaisar menempatkan diri sebagai Tuhan. Maka dari itu perlu membutuhkan hikmat bagaimana kita bisa membawa diri kita dengan baik. Itu sebabnya kita perlu memohon penyertaan daripada Allah Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, Alkitab juga berkata di dalam Matius 10 ayat 16. Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Perhatikan, domba di tengah-tengah serigala. Domba melawan satu serigala saja, itu sudah pasti kalah. Apalagi domba di tengah-tengah serigala. Nasihat Tuhan Yesus, maka dari itu, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat itu, kalau kita baca sesuai dengan konteksnya, itu berbicara soal bagaimana kita menghadapi kesulitan, penindasan, penganiayaan pada waktu kita memberitakan Injil, pada waktu kita memuridkan orang lain. Pertanyaan sekarang bagi setiap kita, apakah kita mau atau tidak menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuridkan orang lain? Saya rindu Bapak Ibu sekalian, di dalam momen kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, sebelum kedatangannya kali kedua itu tiba, mari kita memuridkan sesama saudara seiman. Mari kita belajar untuk menyatakan kasih Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Terutama di dalam masa wabah yang seperti ini, kita mohon supaya Tuhan yang boleh memakai kita menjadi berkat bagi sesama, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kiranya video ini, renungan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Saya ingin menutupnya di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, hari ini kami bersama-sama diingatkan di dalam momen memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh diberikan hati seperti hati Yesus. Kami diberikan mata seperti mata Yesus yang melihat ladang sudah menguning. Kami diberikan tangan dan kaki seperti Yesus yang rela untuk dipakai memberitakan Injil. Tuhan, kiranya Engkau boleh pakai setiap pendengar-pendengar yang ada, meteraikan firman ini di dalam hati setiap kami. Kami dipanggil bukan hanya untuk sekedar mengerti dan memahami, tapi tolong kami dengan hikmat ilahi, kami boleh memuridkan orang lain dan bahkan membawa orang mengenal akan kasih Yesus dengan hikmat, dengan kelembutan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus yang terus bekerja di dalam diri kami. Melalui video ini, Tuhan pakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini video saya.
semoga memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.